Sambungnya Allah kena satu ya. Mana? Oh, soal ya. Siapakah yang beriman kepada Nabi dari kalangan perempuan itu dari kalangan laki-laki tadi. Jadi Nabi Idris kenapa dijadikan Nabi karena sidik. Jadi sidik pada hakikat pada laki-laki. Satu ibarat an hakikati man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dari sebenar-benar orang mengenal akan dirinya. Dari sebenar-benar orang mengenal akan dirinya. Diri mana? Diri hakikat, dirinya sebenarnya. Kan diri kita sebenarnya adalah daripada Nur Muhammad. Menurut Nabi bukan menurut pendapat. Kalau Nabi katakan bahwa diri kita pada hakikat daripada Nur Muhammad, itu kalau bahasa Nabi min wali Muhammadin. Ini minnya ini nah, ini minnya ini nah. Ini bukan min tabid. Bukan min tabid namanya. Nah. Minnya ini min tidak. Bukan jangan aja juga. Jadi dalam kitab bisa orangnya karang bersumpul. Jadul takin karang bersumpul. Minnya ini nah, bukan min tabid. Min tabid. Ini bak di sini. Min tidak atau tidak. Mula diri tidak. Nur Muhammad bukan dari karena minnya bukan tabid. Ujian manusia boleh dikatakannya minnya ini jiadah. Kalau dijadikan tambahan. Jadi diri kita asalnya Nur Muhammad. Itu artinya benar. Kalau Nabi bawa diri Nur Muhammad, kita kan jadi udah jangan harus percaya, jangan tidak percaya. Udah ada mandangan wajib sih. Karena kan kalau wajib nggak ada tahu dosa. Nah, bagi orang yang menyempurnakan tak menyempurnakan diri wajib bagi dia sempurna. Maka itu sih iman dia masalah. Jadi bicaranya kita jangan sembarangan. Sesuaikan dengan kaidah syariat. Kalau syariat wajib mana sifatnya kan? Sifat-sifat Tuhan yang wajib, yang mustahil, yang harus. Demikian dari sifat Nabi yang wajib, mustahil, yang harus. Nah, jadi masalah Muhammad ini kita harus mempercayai jangan bagus. Tidak memandang wajib harus. Kalau ingin baik ini karena menurut pengaran Tuhan, semua pengaran Tuhan baik. Muhammad pula dalam dunia. Pertama di sisi Tuhan, di sisi malaikat, di sisi kita sebagai umatnya. Bagi orang yang percaya bahwa dirinya Muhammad insya Allah baik dalam dunia. Nah kedua, meyakini, sambil rasakan. Supaya mesra nampak sekarang rahim dan batang tubuh. Bagaimana mesra air dalam tumbuh-tumbuhan ini jangan membari. Kisekuan cowok cikungan itu Islam membari. Sekir berjalan juga, selalu berjalan jalan dari kurang bahan ini supaya mantap keyakinan begini ada. Tetapi macam-macam membari keyakinan itu aja menyesuaikan apa ajaran Nabi ini. Nah ini maksud sidik ya satu ibarat dari orang sebenar-benar mengenal sebenar-benar dirinya. Kalau kita mengenal sebenar-benar diri kita, sebenar-benar diri kita kan Muhammad nih. Fakat arafah maka sungguh mengenai akan diri Tuhannya. Kenapa? Jadi dikatakan orang sebenar-benar sebenar-benar dirinya. Jadi kayak ini ceritanya. Kita jangan keluar dari kaidah. Kalau kita pandang pada bahasa, nur ini artinya cahaya. Itu logatan ngarannya. Wa ijani di rafis syariati an-nur wa ismun min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Apabila kita pandang pada syariat bahwa itu nur nama dari nama-nama Tuhan. Nama Tuhan kita yang derajat. Wa ijani di rafil hakikati
An-Nur, yang tulisannya An-Nur wa Nurjat. Apabila dipandang pada hakikat bahwasanya itu nur, ialah Nurjat. Arti Nurjat itu nur, diri bagi Tuhan, jatuh diri. Orang dari kan mengatakan diri Tuhan itu Nurjat cuma bahari. Rajin mendengar di kampung-kampung di Banjar itu bahari. Nah ini guru-guru nggak ada kisah Nurjat lagi. Allah itu nama bagi diri Jat. Nah, kan Allah kayak gini. Nah, Allah itu dikatakan pertama Ismul Jalalah. Atau Allah dinamakan Ismul Jat. Nah, Allah nih itu ngaruhnya Ismul Jalal, nama kebasahan bagi Tuhan. Allah bisa dikatakan Ismul Jat, nama diri bagi Tuhan. Tapi kalau Nurjat, apa artinya ya? Nurjat, nur diri bagi Tuhan. Kan gitu artinya. Nurjat itu kalimat pertama nur, maka dua jat di mana diambil di antara dua kalimat ini. Ambil yang ada hubungan dengan dalam Tuhan. Nur Jalla. Karena memberikan nama Tuhan sendiri. Jadi nur ini orang dulu mengatakannya nur jat ini kalimat tambahan. Kalimat memberikan pengertian bahwa nur diri Tuhan. Jadi aku ini tamu dari 173 lah. Aku udah jadi dulu, saat dari tahun 65 sudah jadi dari nafsu lalu sekolah. Jadi setiap bulan puasa, 2 kali bulan puasa, 2 kali. Dan jadi bulan habis, 2 kali hatam, 2 kali bulan puasa. Nah, bulan puasa dulu lain lagi saya ngajar tas kepanjang. Kawan di Banjar itu aku bawa kan ngomongnya. Takutan. Karena guru-guru melarang belajar dari nafsu lalu. Guru nang kita tangguh gurunya untuk mengelarang gue ya Allah. Jadi kita mau bagiannya kan salah apa? Malah perlu mana ya matian dua ini matian datang aku jadi itu lagi. Matian satu orang matian datang begini sudah. Jadi jadi bagian yang alum dari salam dari biar aja gue nanti Tuhan lain matian nyakan masih dan aku doa malah sudah ya Allah. Kenapa iya ini mantan jadi guru? Ceramah itu, baca hafsih itu. Itu apa kan tadi? Kayak itu apa dari kabupaten Bogor? Ilmunya nak ada karena ada mau belajar. Nah, di Tuhan itu apa aja? Pertanyaan dia akan malah Allah. Jadi aku, karena aku dari salam dari kitab Satu Matun, Sanusia, Rudi, Payatul Awam, Dasuki, apa Katoliknya kan ingat lagi juga kalau mata kurang belajar. Ya aku jadwal jibal wujud. Di Tuhan itu jadwal jibal wujud. Nah ini kan tulisannya jibal wujud kayak gini. Apalagi jadi pada kan jadwal orang tamat Darussalam kan nyaman aja kayaknya Allah. Apalagi Jat Taisa gitu. Nah, apalagi ya Nurjat gitu lah. Nah ini nanti diambil di sini. Nah, ini nanti diambil di sini. Sekarang kita mau di sini. Jat itu ngaran Tuhan lah. Lain kan? Ngaran Nabi lah lain. Ini kalimat bikin aja. Nang bulan ulama tauhid mengarang orang Arab. Ikan jat-jat itu nak ada pahala malah dosa. Karena bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Wajib. Ngaran Tuhan wajib lah. Lain. Ngaran Nabi lah. Lain juga. Wujud. Bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi ya kan. Kalau sifat ini orang tauhid madahkan sifat ada artinya kan. Memang Tuhan ada. Itu wajib pasti ada yang adanya kan. Tapi bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi bahasa itu. Zat wajib itu pahala ada kita malah berdosa lagi.
Nah, zat mutlak sama aja, zat tesat sama aja. Nah, nur zat ini yang diambil jalan syukur. Murni akan Tuhan. Memberikan nama Tuhan. Ada sih lain lah. Jadi zat ini kalimat tambahan. Memberikan pengertian bahwa nur itu diri. Jadi jangan syukur. Diri Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakannya nur zat. Nabi tahu, tapi Nabi diam aja. Setelah Sayyidina Jabir datang bertanya kepada Nabi kita, "Hai baginda Rasul, berikan tahu kepada hamba apa mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan alam semesta, sebelum Allah jadikan langit dan bumi dan barang antara keduanya." Apa aja Nabi kepada Jabir? Jabir, yang pertama kali Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu adalah nur Muhammad itu aja sudah. Dan engkau itu Jabir, itu nur Muhammad. Apa namanya Jabir? Meyakini, merasakan. Nabi mengatakan apa? Ini belajar Nabi ini sahabat fisik banget. Ambil si Muhammad Tasih sampai ini kinungan ya ada ya kata Muhammad Tasih kamu nyuruh ya kan. Udah aja Nabi nopo sampai ya kan bukan jar Muhammad Allah. Apa ini perantara aja ya Allah. Kalau jar Nabi kan pis orang keyakinan ya Nabi namanya wahyu dari Tuhan apa? Beda guru kan. Guru ini nyampaikan proses orang lagi. Padahal menyampaikan hak. Ini jangan manusia masalah tajalli. Saya Jabir bertanya, apa mula-mula? Nur ini kan dibagi Tuhan. Tajalli. Kalau tajalli itu menampak. Bahasa Banjarnya ada yang sudah. Kepada siapa menampak? Kepada siapa? Tuhan bantak dirinya. Kepada Muhammad. Ya. Dikatakan tadi kepada Jabir. Ini mula-mula. Ini ngarannya alam takyin awal. Nah, menjadi orang tasawuf. Alam takyin awal. Kalau alam takyin awal ikam, alam kenyataan yang pertama ini panggung nyata yang dilihat Nabi yang pertama. Pada mista ini kada terlihat oleh Nabi. Hanya Nur Muhammad terlihat. Pada ketika Nabi lahir, Robi antar sama mata Nabi ke langit, apa yang terlihat Nabi? Hanya Nur Muhammad kayaknya mas. Ini yang dikatakan kepada Jabir. Ngarannya alam tahin awal. Alam kenyataan yang pertama, yang lain belum ada. 2000 tahun sebelum dijadikan alam. Dengan sampai itu Nur Muhammad. Emang mereka belum ada. Manusia jauh lagi. Ayo dengan siapa Nur Muhammad saat itu. Hanya dalam diri Tuhan. Sampai-sampai Syekh sama Ahmad ini laisa sayun akrabu bin nuri Muhammadin bijatil muqaddasah. Tidak ada sesuatu yang dekat dari Muhammad dengan diri Tuhan yang suci asalnya. Wala jaba bainu wa baina zatil muqaddasah, dan tidak ada yang mendinding antara itu Muhammad dengan diri Tuhan yang suci. Jadi anak balak kembali kepada asal diri kita. Kalau hantar kada terdinding kembali kepada asal diri, ya kan? Ilmu juga baru ada kan? Nah ada ilmu sudah ada manusia. Dari ulama ini apa itu nomor kepala kamu kan sampai ke sini sempurna diri. Jago sempurna sempurna marifat sebelum mengenal asal diri ya kan? Apa benar lah? Benar apa jadi beliau itu aku meyakini itu. Nah, oleh karena itu jasa sama Ahmad Dhani kayak ini. Ini jasa sama Ahmad Dhani. Nah, nih. Saya singkatkan tapi luar biasa. Bi awal baricil wujud litakarbi wal laiki. Ini udah sama
Zaman ini ulama wali pulang. Kan ulama belum tentu wali deh. Tapi kalau wali pasti sudah lama. Kalau jarang wali orang kata PBM itu wala. Iya. Mbah aja kok. Di laptop komentar di Banang Tahi berceramah apa tadi? Kalau wali dipeliharakan Tuhan kedatangan tiket jalan. Ya tidak orang di Jawa ini dengan tujuan pada kami wali orang jajak. Ya setelah agama kayak itu ya Allah. Kamu tadi dipatahkan wali. Ada lagi kamu telah ribut dulu kita mencilan aku datang. Jadi dia kakaknya Imis. Nanti yang wali dulu jadi itu mikir wali. Aku mulai dibanjir sampai kamar terpulang ada guru madakan amut wali. Apa kesulitan bertanjang aja ya kalau mau wali kan simpun nih awat ini simpun. Kalau simpun ada mungkin mencederai syariat ada mungkin. Untuk anak melihat kan dah. Ya Allah bisa bantu nama semua supaya net ketujuh ya Allah yang bina minta kami tarsolah. Ini bimbingan dibuka, ya bimbingan laki dan buka juga Allah. Lama aku sendiri berapa puluh kali melihat ke bandar tuh buka kan sepasar buka orang. Ada cemar lah, ada celalah, nggak mau saya kalau kayak itu kan. Biar aja dia. Karena ke depan waktu aku di sekolah Matapura di Banjar matakan wali ke dada. Nah kalau wali kadem ada 11 orang matakan wali dulu tuh Nah jadi tersesema di awal bari wujud dengan yang pertama yang nampak lagi ada. Apa yang nampak ada ya? Nah terlihat Nabi jangan terlihat yang lain. Hanya Muhammad malaikat ke dada lagi alam aja ke dada waktu Nabi lahir itu. Ini menggambarkan non kita nih. Dalam permulaan nama apa bagi ada nampak ada Muhammad untuk Nabi. Jadi tak kalau yang dekat diri jasa sama. Ini yang pertama. Kalau dekatnya biasa-biasa aja kita kan sambil-sambil aja. Tapi kalau nak ada lagi, kalau ingin diri ada hubungan, siapa? Kanur nama Tuhan. Muhammad ngaran. Nah, tapi kalau nur diartikan diri pun, berarti hubungan diri Tuhan. Muhammad perlu diartikan diri Nabi, bolehlah. Berarti ada hubungan diri Tuhan di dalam itu kan bahasa Nabi Muhammad. Ini menurut versi saya semua. Kan syaratnya hanya dua, nol istighfar aja. Tapi jangan melihat keramat, jangan melihat maunahnya, jangan enggak gitu loh. Enak, kalau bisa iklan menimbulkan. Paham kalau sudah. Ini menurut versi seseman lah. Nah, jadi diambil sih menurut Jatimna. Ambil satu di antara dua kalimat. Ambil yang aslinya, jangan cuplikannya kan. Nah, itu maksudnya lah. Nah, jadi dikatakan sidik satu ibarat dari orang yang benar-benar mengenal akan sebenar-benar dia. Maka suku mengenal akan diri Tuhannya. Tahu bahwa dirinya ada hubungan diri Tuhannya kan. Pernah mengatakan minujat kan. Nah, ada mengenal diri Tuhannya lawan kenal diri nabinya pula. Dia jangan tertinggal nabi kan. Nanti tinggal nabi jadi Fir'aun. Bilanya ke Tuhan malu jadi Jubariyah. Muhammad hamba harus jadi Qadariyah, Jabariyah, Qadariyah, sasar. Nah mana dikatakan Sunan Jamal tahun Tuhan Nabi. Nah itu namanya. Syahadat kan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah diterima. Kalau kada disertai asyhadu anna Muhammadar. Ini talikan orang meyakini, orang merasakan bahwa dirinya Muhammad ini dikatakan syahadat hakikat. Orang bari mengatakan syahadat hakikat. Apa syahadat hakikat? Syahadat yang sebetulnya atau syahadat diri dalam syahadat diri kan bahwa diri kita ada di Tuhan diri Nabi. Nah, syahadat diri ya.
Kita menyaksikan bahwa diri kita ada hubungan di Tuhan diri Nabi sadar diri ngarannya. Bahwa diri ada hubungan di Tuhan diri Nabi. Caranya kalau misi atau sadar hakikat sadar yang sebenarnya. Kalau nak asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad sadar syariat ngarannya. Paham lah. Nah kedua sadar hakikat harus sadar diri. Ini ujar hari itu bisa terima oleh akal kan? Untuk memantapkan keyakinan itu nah yang nah kedua walah salah susah syaratnya supaya benar-benar nih lawan Tuhan, lawan Nabi. Yang pertama ilmu dia yakin, ilmu mempermasalahkan sebenar-benar diri nih. Ilmu mempermasalahkan sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri nanti daripada Muhammad nih. Bil yakin harus yakin. Nanti jangan harus yakin. Jangan kada yakin. Ini ilmu bila kada yakin kada berbuah ilmunya. Nah kedua asal bi aini yakin. Nur Muhammad dijadikan diri yang kita yakini. Aini yakin. Oh itu nah diri yang kita yakini itu malahnya. Itu diri yakin meyakini. Jadi jad almarhum Haji Nur Muhammad itu dijadikan diri yang diyakini. Kayak percaranya tersalah ya. Terserah ya. Yang terakhir biakil yakin. Jangan benar-benar yakin, jangan terkecalikan lagi. Ada ujian-ujian. Anggap ini sandiwara hidup aja. Nah, apa-apa. Perkembangan hidup aja. ya sabarlah dalam bahasa agama lah beda ya. Ini kata kalau kayak Lombok, yang ada yang kelihatan Tuhan. Pertama itu waktu kita sekarat yang ngelak. Nah ini jadi syaratnya ilmu mempermasalahkan Nur Muhammad harus yakin. Ini bisa ragu di sini, makanya ragu ini 10 tahun ada berbuah itu. Biar nanti 2 bulan tak yakin. Nah hanya di akhirnya yakin Nur Muhammad dijadikan diri yang kita yakini. Kayak apa caranya terserah. Nah aku yakin bulat belaling. Jangan dia terkecualikan nah. Lalu jika sebukuan selalu sebukuan jadi jarum balik itu nyaman perhatian membalik itu tuh puas rasanya tuh ini guru-guru mati jantung kena nyatakan kan iya katakan kamu warga nah bismillah Anista. Soal siapakah yang beriman kepada Nabi dari kalangan perempuan? Tadi ada di kalangan laki-laki. Sayyidina Abu Bakar lah yang pertama Islam Nabi. Jawab yang beriman dari kalangan perempuan adalah Siti, istri Nabi yang pertama. Sayyidatuna Khadijah Kubra radhiyallahu Siti Khadijah gitu. Kisah Siti Khadijah ini amalan berduit-duit kau. Cuma cara mengamalkan perkesakan kalian anak menggawi di rumah. Menurut ini nak kita nak menggawi marwah dulu, turun tanah, tempat tahlil seorang-orang kita hadiahkan fatihahnya setiap jadwalnya di sini. Karena 3 hari kami pulang. Hadiahkan secara khusus tahlil kita nur Siti Khadijah 7 hari untuk pulang. Menjelawi untuk pulang 40 itu pulang saya punya 100 imamnya 100 tahun anak dipercepat kayak ini nah cepat-cepat mungkin awalnya Bapak 11 Ramadan nih orang bicara menggawi di perkara ini ada kan meninggalnya Sufyan Ivan Yahyani lagi akuannya dipuntul di bawahnya ke pasar ke tokonya. Ini menjahit bakulat nih. Apa hari ini? Kainnya bakulat nih. Kainnya mungkin udah tinggalnya menurut saya. Nanti pakai lagi kain itu pak. Dibuka kan sorokan, balikan sorokan. Kalau nyaman sorok laci kah laci. Cuma minyak. Kerajaan terkumpul. Kenapa akan aku kayak dulunya?
Haji Bayu, aku manusia yang gila. Kusuruhnya nih, ma'arwah Siti Hajar mau. Yang pada biar yang datangnya ayo aja lo daftar aku. Harus kan baru. Itu apa haji hari itu juga hari saya terapin berapa orang meninggal mah. Modena kami orang kata saat bokolat lagi han. Siapa hulan Siti Hadijah karena Siti Hadijah pengusaha suksesnya. Walaupun dia kangkung, kan belas kangkung, kendaraan kangkung suki lah. Meningkat ini. Jadi caranya tadi turun tanah, menigari, menuju hari lah, menyelami 40 menyatus awal kena. Jadi haji sepian tiap malam Jumat membunyi di kenanya. Hari itu harus kamu kan disuruh-suruh. Kok abang Nabi juga jangan beratur rumahnya. Percaya banget kamu nanti. Oh Siti Hadijah tuh. Karena Siti Hadijah ini orang diakui oleh Tuhan. Tuhan nih kirim salam melalui perantaraan jadi bilang Siti Hadijah itu kan lain wah Nabi bilang kumpul terus pada wali-wali lain. Nah, kisah Siti Hadijah sampai kita menuntun amalannya kenalah insinyina berapa lembar kata salah. Siti Hadijah radhiyallahu anha seorang perempuan yang sukses dalam berdagang dan usaha. Siti Hadijah sering sekali bermimpi bulan purnama nih asalnya. Enggak bermimpi bulan purnama. Apabila bermimpi tenang dan lapang dari Siti Hadijah nih. Siti Hadijah Kubra punya Marina ahli kitab dan ahli firasat. Si Marina datang Siti Hadijah kepadanya. Tapi agamanya gila menanyakan tentang mimpinya. Kata Marinanya, hai Hadijah, engkau akan memperoleh seorang nabi akhir zaman. Zaman ini nih. Dan akan menjadi suamimu nanti. Mulai dari itu Siti Hadijah pura membayangkan kayak apa nih. Dan sudah si laki itu bilang syarat laki asal. Membuat tenang dan bahagia dan bertambah berhasil usahanya. Mengganang cagar laki ini aja nah kayak orang usahanya lancar terus kan. Nabi kita Muhammad sampai pada waktu dipelihara Marinanya, Nabi dipelihara Marinanya Abu Thalib, orang tua Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi kita mengambil upahan memelihara kambing bangsa Arab Quraisy. Setelah dilihat oleh Abu Bakar kecerdasan Nabi melihat cerdas kan cocok jadi pengembala kambing nih karena cara berpikirnya lain. Nah, dibawa Nabi kita oleh Abu Thalib ke rumah Siti Hadijah untuk berdagang, mengambil dagangan dari Siti Hadijah. Dari situlah Siti Hadijah melihat Nabi kita. Dari situ juga tercap di hati Hadijah kecintaan dan melihat Nabi ini dan kesukaan. Di sini mana Nabi kita untuk berusaha memperdagangkan dagangan Siti Hadijah. Diperintahkan Hadijah membantunya. Hadijah apa? Diperintahkan Hadijah membantunya yang dipercaya untuk mendampingi Nabi kita. Namanya Maisarah. Masyarakat melihat keajaiban dan kelebihan Nabi kita. Awan menemani Nabi kita di perjalanan. Kebahagiaan yang dirasakan Maisarah dan ketentraman. Merasa tentram tenang mengenai Nabi. Kurang dari berdagang diceritakan Maisarah kepada Siti Hadijah bertambah kecintaannya Siti Hadijah. Akhirnya Siti Hadijah katakan lagi memerintahkan kepada Abu Thalib untuk meminang Siti Hadijah. Dijangan katakan lagi menyuruh Marinanya meminang. Kawinlah Nabi dengan Siti Hadijah pada waktu umur Nabi 25 tahun dan umur Siti Hadijah 40 tahun. Satu, pada di Siti Hadijah dua firasatin koyah. Siti Hadijah mempunyai firasat yang kuat, firasatnya luar biasa. Firasatnya sejenis pikirannya itu nah, itu kira terjadi gitu nah. Nyata ini Siti Hadijah ini kan
Mungkin firasatnya tidak menyelamatkan umat. Karena melihat keadaan orang-orang Quraisy luar biasa dari perilakunya tuh. Tapi mungkin kami binian kawan. Iya, mimpi melihat bulan purnama rajin. Yang ini tak mencagar mendapat nabi akhir zaman. Kami ada nabi, nabi didukung untuk menyelamatkan umat oleh Siti Khadijah. Itu firasat kuat ngarannya. Mana tadi pulang? Ya. Masa tua itu firasat kuat. Siti Khadijah berminat untuk menyelamatkan kaum jahiliyah. Sebagai perempuan Khadijah ada batas, ada kelemahan. Dengan firasat yang kuat dijodohkan Tuhan dengan seorang rasul. Dari situlah Siti Khadijah Kubra membantu Nabi untuk menyelamatkan umat manusia dengan hartanya dan pikirannya serta dengan badannya. Tidak ada kebahagiaan Khadijah melainkan hanya dengan membantu perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, bagi Siti Khadijah Kubra ada yakin shadiqah. Ini pada diri Siti Khadijah. Siti Khadijah mempunyai keyakinan dengan benar. Setelah turun wahyu kepada Nabi dan Siti Khadijah merasakan getaran wahyu yang turun kepada Nabi kita, diajak Nabi kita Siti Khadijah berislamlah Siti Khadijah. Yang memeluk Islam pertama dari kalangan perempuan adalah Siti Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Banyak sumbangsih Siti Khadijah Kubra kepada perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita umat Islam di dunia. Tiga, barang siapa yang mengenang jasa-jasa Siti Khadijah radhiyallahu anha akan memperoleh hidayah sebagaimana yang Allah berikan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan juga bagi orang yang mengenang jasanya akan diberikan Allah rezeki yang luas dengan keberhasilan dalam perdagangan dan usaha. Tafawulan bertafawul dengan keberhasilan yang diberikan ke Allah kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Soal, bagaimanakah untuk mendapatkan berkah karamah Siti Khadijah radhiyallahu anha? Jawab, bagi mereka yang ingin mendapatkan berkah dengan tafawul, semoga usaha dan dagangan berhasil sukses. Satu, sering-sering berhadiah baca-bacaan yang dihadiahkan pahalanya kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang maksudnya hadiah yang orang mati dulu dari kamu, karena Allah mengutus malaikat membawakan pahala yang dihadiahkan kepada yang mati. Ada dua macam yang diperoleh bagi yang dihadiahi. Pertama, kelepasan. Jika yang dihadiahi disiksa atau diajak, dan hadiah-hadiah itu bisa selamat dari siksa dan ajab. Dibuat misal contoh, seorang merantau berusaha lancar dan sukses. Ada tetangga atau keluarga di kampung halaman dalam keadaan terbelit utang atau dalam keadaan susah. Dia mengirim bantuan, terlepas akhirnya dari terbelit utang atau terlepas dari kesusahan. Maka yang dibantu suka dan bahagia, dan orang yang dibantu itu mendoakan agar Tuhan memberikan keselamatan, keberhasilan, berdoa mereka agar hidup dalam iman. Dan bagi mereka yang pikir tidak tahu menahu, orang tidak simpati, atuh saja akhirnya. Begitulah permisalannya. Dua, bagi mereka yang ingin mendapatkan berkah sebagaimana yang Allah berikan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, maka pada haul Siti Khadijah radhiyallahu anha 11 Ramadan pertama baca Yasin dan baca tahlil dan bersedekah kepada fakir miskin sebelum dihadiahkan pahala bacaan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kedua, berniat di hati, semoga Allah berikan hidayah dan taufik sebagaimana yang Allah berikan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Tuhan memberikan keluasan rezeki, keberhasilan dalam perdagangan dan usaha.
sebagaimana yang Allah berikan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Banyak mereka yang merasakan kebaikan dan keberhasilan setelah melaksanakan hal tersebut di atas. Sekadar bacaan yang singkat, bicara yang singkat lah, kawan-kawan kalian. Kalau sampai ke kawana, menak betul bertiga ini jadi aja ya kawan. Satu aja. Badi alam Nabi hadat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nakikatlah. Kedua ilah ada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha Al-Fatihah badi apa Siti Khadijah nih. Baca Yasin dan baca tahlil atau baca tahlil aja kan pahala. Dihadiahkan pahala bacaan kepada Siti Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jika tidak bisa jika tidak bisa baca qul huwallahu dari qul a'udzu birabbil falaq serta qul a'udzu birabbin nas dan jangan tertinggal baca Fatihah. Hadiahkan pahalanya terserah saja melakukannya apabila apakah tiap malam atau seminggu sekali atau sebulan sekali, paling tidak setahun sekali. Jika ingin segera berhasil maka sering-sering melakukan dan dilarang berputus asa. 4, berniat dan berharap kepada Tuhan agar apa yang dimaksudkan Allah mudahkan, Allah kabulkan berkat hadiah-hadiah, amin. Doa yang mudah ini doanya ditulisakan doanya sudah lengkap kita bangun. Sudah ketika kita kami dulu makanya paling harus. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah malam bisa tulis ini. Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ja'al wa ausil. Ya Allah, jadikanlah sampai kelak pahalama qara'na Quran wa tahliyat yang kami baca di Al-Quran dan tahlil wa tasbih wa salawat ila hadapi Nabi Muhammadin kepada Nabi kita hadiatan wasilah wa khususan. Nah mulai dari sini wa khususan di hadrati Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Itu kan 13 3 kali aja toh, kebanyakan 13 juga. Nah mulai wa khususan tuh wa khususan di hadrati Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Salah 13 sunnah. Allahumma atina, Tuhan berikan kepada kami hidayah, akan hidayah Engkau kama adeta sebagaimana Engkau berikan hidayah bisa ditindak Khadijah radhiyallahu anha. Waris kakak dan rezeki Engkau kama rajak tanah sebagaimana Engkau berikan kami. Allahumma yasir alaina kulla yasir. Tuhan mudahkanlah atas kami kula yasir itu salah kula asir lah pasti tak kami bila benar karena dijulakan. Allah yasir anak kula yasir Tuhan mudahkan atas kami setiap kemudahan dibarakati Sayyidatina Khadijah 3 kali itu minta mudahkan. Nah ini doa intinya